Ini pelajaran juga buat teman-teman, jika kalian ingin memasang knalpot itu pasang aja lah yang original, atau boleh saja sih modifikasi. Nah ini nih, knalpotnya keras sekali teman-teman. Ya ini ada bis Satu Nusa. Di sini juga loketnya Bintang Utara teman. Jika teman-teman pernah naik Bintang Utara, komen ya, dan Satu Nusa. Waduh, bahaya tuh. Nah, seperti itu yang nggak bagus teman-teman. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian sahabat? Jika sehat bersyukur ya. Mungkin dari teman-teman ini ada yang berpikir, mengapa sih pembukaan saya ini kenapa selalu jika sehat bersyukur dan jika kurang sehat juga tetap bersyukur? Apa yang mau disyukuri? Mungkin begitu ya, mungkin ada aja. Nah, jadi saya ceritakan ya, kenapa kita harus bersyukur. Karena bersyukur atas apa yang masih diberikan Sang Maha Kuasa kepada kita hingga saat ini, sampai kalian masih bisa melihat saya atau melihat video ini ada di YouTube. Maksudnya bukan bersyukur karena bisa melihat video saya ya, namun bersyukurlah masih diberi kesempatan oleh Sang Pencipta untuk tetap berada di dunia ini. Jika kalian sehat, bersyukur karena masih diberi kesehatan, dan jika sakit, bersyukur juga karena masih diberikan waktu untuk minum obat-obatan dari para medis, dan minta agar obat-obatan itu diberkati atau diizinkan oleh seizin ridho Sang Pencipta untuk bisa berlangsung sehat teman-teman. Malam ini teman-teman melihat video ini, saya sedang berada di jalan menuju kota ya. Saya tinggal di kota Parangsirimpuan, kota yang bisa dibilang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, namun kota ini juga cukup bagus ya teman-teman. Ya, kita mau belok dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut di perjalanan. Kota Parangsirimpuan ini adalah kota yang terletak di Tapanuli Selatan, namun sudah menjadi kota tersendiri ya, tidak bergabung lagi kepada Tapanuli Selatan, karena ibu kota Tapanuli Selatan sekarang adalah Sipiro. Kota Sirimpuan ini cukup indah. Kita sedang melewati jembatan Siborang teman-teman. Kota Parangsirimpuan ini juga cukup dikenal dengan kota salak. Ini dia, Tugu Salak. Sekarang malam minggu adalah malam yang sangat digemari oleh para anak-anak muda untuk keluar untuk melihat bagaimana aktivitas di tengah-tengah kota. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sekitaran kota saya tinggal. Ya, beginilah sekarang jam 9 malam saya mengambil video ini, namun masih terpantau ramai teman-teman. Masih cukup ramai. Ini pinggiran kaki lima menjual-jual boneka-boneka. Jual boneka-boneka teman-teman. Nah, ini dia kantor wali kota. Kantor wali kota ini di sampingnya terdapat sebuah gereja HKBP. Di kota Sirimpuan ini juga terkenal dengan toleransinya yang sangat tinggi teman-teman. Walaupun mayoritas muslim, namun kita diberi kebebasan untuk memilih apa yang kita pilih untuk menjadi sebuah kepercayaan. Jadi tidak heran jika mungkin teman-teman berkunjung di kota Sirimpuan dan teman-teman melihat di samping kantor wali kota terdapat sebuah gereja cukup lama juga teman-teman. Nah, kita sudah melewati kita ini sedang berada di halaman Bolak ya. Ini cukup panjang, dan jika lurus sana kita akan menuju ke kompleks sekolah. Ada SMA 1,
SMA 2 jika lurus terus ada kompleks sekolah bagian SMK juga teman-teman, ada SMA 4 ya. Ini dia tetap ada lampunya. Ada bang becak tuh. Ini sudah melewati kota pusat kotanya ya teman-teman. Ciri khas juga di kota Serpong ini adalah kendaraan roda tiganya atau disebut juga dengan becak. Mengapa ciri khas? Lihat nih, masih menggunakan Vespa zaman dulu, tahun-tahun sekitar 70-60 gitulah ya. Masih terawat sampai sekarang teman-teman. Dan juga untuk tempat penumpang itu disebut kapsul. Sebenarnya itu cukup kecil, hanya bisa dimuati 2 orang. Namun karena kebiasaan kita ini suka yang menghemat-hemat, jadi kadang mau dipaksa 3 atau 4 orang di dalam teman-teman. Nah lihat, ini cukup bahaya ini. Ini yang naik mobil pickup ini cukup bahaya teman-teman. Lihat, tidak ditutup di bagian belakangnya. Bagaimana kalau misalnya dia sang supir menggas gaspol, ini bakal jatuh teman-teman. Bisa bahaya ini. Kita sekarang berada di bagian Kampung Selamat. Ini ada kafe nih. Aku belum pernah lihat, sepertinya baru buka. Itu ada Alfamidi ya. Nah, ini juga baru buka teman-teman. Ayam penyet Pak Daud. Ayam penyet tambah nasi 15.000. Ya, ini baru buka. Kemarin saya lewat sini tuh masih luas saja gitu teman-teman. Belum ada yang menempatin. Oke teman-teman, kita berada di Jalan Sultan Muhammad Arif. Dan di sepanjang jalan ini 200 meter ke depan itu, di sebelah kiri atau kanan itu saya juga bingung. Ini adalah komplek polisi ya, asrama polisi. Di sebelah kanan tadi ada rupanya masuk gang. Oke, kita lurus saja. Nih, di depan ada belok kiri, ada belok kanan. Kita belok kanan ya. Belok kanan, maaf teman-teman, kenapa saya memotong videonya. Saya sengaja mempausekan karena saya harus menyalakan lampu senter terlebih dahulu. Sebab saya vlognya ini memakai kamera ponsel, dengan tangan kiri saya memegang ponsel. Jadi tidak bisa memegang seluruh kendali pada stang kemudi teman-teman. Oke. Nih, gedung serbaguna Harapan Bunda, gedung pesta yang sekitar dibangun, mungkin dibangun itu kalau nggak salah 2 atau 1 tahun lebih lah ya, masih baru. Tapi jika saya salah mohon dikoreksi karena saya juga kurang tahu sejarahnya. Itu gedung pesta lumayan besar teman-teman, di dalamnya besar, tempat parkir juga besar. Nah, kita menanjak ini. Dan kita ini berada di Jalan Abdul Dalil Lubis. Nah, ini dia. Keren ya teman. Di tempat sepi seperti ini pun ternyata masih buka usaha kafe-kafe nih ya. Jalannya sepi sekali. Di kiri kanan kita ini sawah milik warga sekitar teman-teman ya. Kita akan tembus yang namanya itu Batu Nadua.
sini tuh diisi banyak bengkel-bengkel mobil, teman. Mobil-mobil angkutan untuk keluar kota atau mobil-mobil angkot. Nah, di sini biasanya siang itu buka ini jual-jualan salak. Salak hasil dari tempat parsalakan namanya. Kita belok kanan ya. Kita belok kanan. Ya, di sini sudah jalan seperti ini sudah mulai sepi. Ini adalah jalan lintas untuk masuk atau keluarnya kendaraan-kendaraan antar kota, antar provinsi, teman-teman. Dan di sini tuh banyak dibuat loket-loket bus, baik itu bus besar, minibus, bus kecil ya. Bus muat 8 orang, 9 orang seperti itu. Dan kita sekarang jalan menuju pulang, berhubung sekarang sudah mulai jam malam ya, jam 10. Waduh, keras sekali knalpotnya teman-teman. Kira-kira itu berapa desibel ya? Harusnya sih nggak bisa ditilang karena sudah mencapai ambang batas pendengaran, seperti macam sudah terlalu parah aja ya. Ya setidaknya jika itu sudah meresahkan itu harus ditilang. Tapi mungkin itu bawaan sepeda motornya atau entahlah, mungkin sih itu sudah modifikasi. Namun ini pelajaran juga buat teman-teman, jika kalian ingin memasang knalpot itu pasang aja lah yang original, atau boleh saja sih modifikasi, namun itu suaranya harus tidak terlalu bising teman-teman, karena kita juga harus merasakan bagaimana jika menjadi pengendara lain ya. Kita jangan naif, kita jangan ambil sendiri jalan itu, karena jalan ini tuh milik bersama, bukan milik sendiri. Jika ingin balap-balapan, segera ke jalan sirkuit sana, jangan di jalan umum, bisa membahayakan. Nanti jika kalian menabrak mama yang sedang membawa anaknya, kalian selamat, tapi si korban gak selamat, bagaimana? Nah, jadilah pengendara yang ini slow-slow aja teman-teman, gak usah buru-buru ya kan. Namun ini helmnya harus dipakai. Mau kemanapun kita harus selalu menggunakan helm. Kita lewati dulu ya. Harusnya sih saya pakai lampu sen ini untuk melewati, namun berhubung saya ngevlog ini ya, maaf lah Pak Polisi, melanggar. Hehe. Waduh, bahaya ini. Itu bahaya sekali, mobil besar Pertamina membalap. Jika ingin mendahului, kita harus melihat bagaimana keadaan di depan, jangan ambil aja gitu. Itu bisa membahayakan diri kita ataupun diri pengendara lain. Nah ini nih, knalpotnya keras sekali teman-teman.